Baik, saya akan coba share screen. Apa namanya? Share screen saya dan share screen all select Windows screen. Karena Kudus. Oke, semoga bisa dilihat. Oke, udah ya. Saya share screen. Ini baik. Jadi ini situs et.net, elsadik.net, semua materi ada di sini. Nah, ini saya mendaftarkan ayat-ayat dan daftar dari 9 karunia yang saya temukan. Kebetulan ada ayat PL-nya juga, tapi ini tidak dari saya semuanya ya, maksudnya mungkin nanti kalau ada ayat-ayat lain bisa kita pergumulkan bersama juga. Nah, dari rangkuman ini saya menemukan 9. Jadi ada perkataan hikmat, perkataan pengetahuan. Kelihatan nggak ya? Saya coba zoom aja. Baik, ini saya zoom webnya. Perkataan hikmat, perkataan pengetahuan, hikmat. Jadi bedanya apa dengan pengetahuan mungkin kelak kita akan bahas juga sebisa mungkin ya. Kemudian ada iman, ada kesembuhan, ada mukjizat, ada nubuat, ada membedakan bermacam-macam roh. Terus berkata-kata dalam bahasa roh, menafsir bahasa roh. Ya. Kita bahas secara umum dulu ya. Perkataan hikmat, ada ayatnya di situ. Nah, ini kemampuan, ini bukan saya yang nulis ya, ini saya copy saja. Jadi perkataan hikmat untuk punya hikmat. Nah, ini nanti kalau kita bahas satu persatu nanti saya akan selalu bahas dengan bahasa asli mestinya. Kalau kita hikmat nanti kita akan bahas tentang hokmah, tentang nanti kalau teman-teman semua yang pernah buka YouTube ada namanya yang orang Amerika itu apa ya? Yang dipakai di lembaga sabda juga. Jadi dia membahas kata demi kata ya. Dia doktor teologi. The Bible Project. Jadi ada pembahasan tentang ini dalam bahasa Ibrani juga, plus membahas kitab Amsal. Di dalam kitab Amsal hikmat ini, hokmah ini dipersonifikasi sebagai perempuan. Ada perempuan muda, perempuan yang tua atau ibu-ibu gitu ya, atau diterjemahkan ibu hikmat, dalam bahasa Inggrisnya Lady Wisdom atau wanita yang berhikmat. Nah, di dalam kitab-kitab ya ini namanya kitab-kitab hikmat ya, yang rata-rata nulisnya Salomo. Mungkin ada yang lain juga karena itu mungkin salinan atau disaduran gitu, jadi kitab-kitab saduran. Nah, jadi perkataan hikmat itu kalau di Elsadik itu perkataan yang atau pengetahuan atau pemikiran, bisa dianggap ilham gitu ya, atau dalam bahasa Jawanya saya sering bilang wangsit gitu. Jadi tiba-tiba punya ilham, terus ini tidak bisa dipelajari. Jadi tidak bisa dipelajari dengan ilmu manusia gitu ya. Misalnya dari perkataan hikmat itu orang tahu, seperti Salomo ya, bisa membedakan anak asli dari ibu yang asli yang mana, diberi hikmat. Hikmatnya apa? Ibu yang palsu tidak akan melindungi anaknya gitu. Makanya dia memberikan perintah, bunuh saja, belah jadi 2 anaknya. Nah, ibu yang asli kelihatan, udah tidak usah dibunuh, berikan aja ke dia. Nah, itu dia bisa membuktikan ibu yang asli yang mana dengan menunjukkan seorang ibu yang asli tidak akan membiarkan anaknya mati. Nah, itu hikmat, tanpa belajar, tanpa pengetahuan dulu gitu ya, tanpa belajar. Nah, ini di dalam pelayanan Elsadik sejauh ini kita sudah berapa tahun ya, dari 2012, 11 tahun ya, hampir 11 tahun. Ini sangat mendominasi, sangat banyak mengarahkan. Jadi seringkali
kita atau saya tidak perlu belajar dulu tiba-tiba ngerti gitu ya. Tiba-tiba ngerti pengetahuan Alkitab gitu. Jadi kadang orang bertanya tanpa saya baca dulu tiba-tiba ngerti. Dan sesudahnya baru saya cek, oh iya ada ayatnya. Ada beberapa kali pengetahuan seperti itu. Pengalamannya. Jadi saya rasa itu bagian dari karunia Roh Kudus yang memang diberikan kepada El Sadik. Karena memang dulu waktu aku lupa tahunnya 2005 atau 2004 gitu, saya punya pergumulan khusus. Jadi ketika membahas atau membaca kitab Salomo ya, tentang dia dikatakan raja Israel paling berhikmat gitu. Kemudian saya kan tiba-tiba dalam pikiran saya itu muncul gagasan itu, saya kan bukan raja Israel gitu. Saya tidak punya darah Jewish Israel, jadi bisa dong ini hikmat ini saya miliki. Jadi artinya batasan ayat itu adalah khusus raja Israel gitu. Jadi seandainya itu bukan raja Israel, ada peluang gitu. Makanya waktu saya punya permohonan seperti itu, ya Tuhan, bagikanlah pengetahuanmu padaku. Itu yang muncul di dalam pikiran saya. Entah siapa, entah kenapa yang mendorong juga tidak tahu. Kemudian pengalaman tentang pengetahuan muncul gitu ya dari situ. Oke, kemudian dari yang kedua ada perkataan pengetahuan atau marifat. Nah, ini penyerap pengetahuan Tuhan atau ilahi itu saya nggak tahu teman-teman yang nanti juga bisa komentar. Dari saya sendiri yang menjalani gitu, saya bisa mengenali pola gitu. Ada pola-pola apa istilahnya ya? Kalau bahasa saya dulu yang saya mengerti itu fundamentalisme gitu. Jadi ada hukum-hukum fundamental. Jadi di balik hukum-hukum alam, hukum-hukum sosial gitu, ada grand design-nya, ada rancangannya. Termasuk yang nanti saya rumuskan sebagai legal ground. Jadi dalam dunia ini Tuhan dan setan itu bermain dengan cara legal ground. Mereka berinteraksi dengan cara legal ground. Setan bisa mendakwa Petrus. Jadi setan punya hak bicara kepada Tuhan di masa PB bahkan ya. Di masa PL ada Ayub didakwa di dalam sidang Dewan Ilahi, tapi di masa PB dakwaan itu masih sama. Petrus masih bisa kena. Apalagi kita sekarang. Jadi kita pun juga punya peluang didakwa oleh setan. Itu dari titik-titik jejak-jejak yang tertulis memang begitu caranya. Nah, kemudian ada sosok contoh di Alkitab, ada Abraham. Ketika Tuhan menghukum Sodom dan Gomora, kok Abraham dilibatkan? Kok ini sosok orang ini kok dilibatkan, kenapa? Ya tinggal datang aja hukum selesai. Tapi ternyata tidak. Ada satu manusia yang diberi wewenang bernegosiasi. Nah, ternyata di El Sadik juga mirip-mirip seperti itu ya. Ada beberapa pengalaman kita yang seperti itu tentang penghukuman gitu. Tidak bisa semuanya saya share memang, tapi kalau sudah bergabung di grup El Sadik, pasti informasi itu akan muncul gitu ya. Dan resikonya berarti tanda petik menentukan hidup orang dalam tahap-tahap tertentu. Jadi tiba-tiba diberi hak. Bisa dianggap hak informasi, bisa dianggap hak bersuara atau hak berpendapat. Jadi dalam sidang Dewan Ilahi punya wewenang, punya hak untuk berbicara. Itu berarti saya implementasi dari perkataan pengetahuan ini atau hikmat ini. Kemudian karena iman, kalau di El Sadik dibangun dengan iman gitu ya. Di awal dengan kedatangan Rasyapa itu ya, tanggal 14 Desember 2011 itu saya disuruh bikin grup gitu ya. Di awalnya saya hanya berdoa tentang pasangan hidup, ya itu 2 standar kalau orang-orang minta gitu. Tiba-tiba muncul ini
sosoknya siapa juga tidak tahu, tapi memang jelas saya memahami maksudnya, yaitu ya mendirikan suatu grup Facebook di zaman itu ya. Grup untuk pemuritan, grup untuk dialog bebas tentang iman gitu ya. Dan di waktu itu saya beberapa konsep sudah saya miliki, jadi waktu itu saya punya keberatannya karena kalau ini saya ngomongkan ke publik di luar saya gitu ya, bukan hanya saya pikirkan, pasti menimbulkan konflik, menimbulkan ya tidak suka, permusuhan dan sebagainya, dan memang terjadi. Makanya tadi ada komentar ini pengajarannya kok nggak banyak peminat, ya karena itu. Jadi teman-teman saya yang lama gitu sudah punya cap jelek kepada saya gitu, capnya sesat, jidat, dan banyak hal gitu. Jadi makanya teman-teman yang ada sekarang ya di grup itu rata-rata bukan teman lama gitu, teman 1-2 yang orang lama yang bisa menerima gitu. Itu pun tidak hanya sebatas simpatisan ya, tidak terjun langsung. Ya itu dari karena iman saya waktu itu begini,